Halo, nama gue Angie. Halo, nama gua Gema. Gue Sarah. Gue Daniel. Gue Tisha. Ke pantai, terus naik gunung. Yang pasti bisa lebih kenal sama diri sendiri sih. Musimnya sih sebenarnya. Kalau misalkan aku tuh paling suka musimnya itu di fall atau enggak winter, dan tempatnya juga. Jadi tempatnya kalau menurut aku juga emang harus aku suka juga gitu. Menurut aku menarik gitu untuk dieksplor. Trip yang santai, yang nggak ribet nih, yang nggak nyusahin. Maksudnya itu tripnya karena kan gue anak gue ada 2 ya. Jadinya mau nggak mau tuh yang santai, nggak terpatok dengan waktu, yang nggak harus buru-buru. Terus yang bukan yang harus naik turun mobil ataupun harus daki gunung atau segala macam, enggak sih. Pokoknya trip yang santai aja. Trip yang paling ideal menurut gue tuh pertama mungkin akomodasi ya. Akomodasinya kalau bisa lebih murah karena di sananya pasti bakalan jajan-jajan, terus bakalan belanja juga di sana gitu. Apalagi kalau sana harus mesti bayar hotel lagi di sana gitu. Jadi paling ideal tuh kayak gitu pertama. Terus kedua mungkin tempatnya juga harus yang menarik gitu. Kalau gue sih sukanya trip yang santai, terus juga explore ke tempat-tempat yang jarang didatengin orang. Kalau aku sih lebih suka nginep di villa ya, karena lebih private. Kalau aku lebih suka sebenarnya nginepnya itu di semacam kayak Airbnb gitu. Jadi ada orang yang emang nyewain tempat tinggalnya mereka kan, dan kita tinggal nginep aja di situ. Karena menurut aku tuh untuk nginep di tempat kayak Airbnb tuh semuanya udah lengkap sih. Jadi kadang kan aku liburan misalkan sampai 2 minggu dan aku bawa bajunya dikit. Jadi mereka udah nyediain untuk kayak mesin cuci kayak gitu. Jadi aku bisa bawa baju dikit nanti dicuci saat traveling. Nggak usah beli-beli baju atau bawa baju banyak gitu. Kalau gue sih lebih sukanya yang villa ya gitu, karena kalau misalnya villa itu kan gue bisa milih beberapa kamar. Karena gue kalau misalnya traveling itu biasanya gue ngebawa pasukan sendiri gitu. Ada anak gue, ada susnya, ada eyangnya, ada suami gue, ada kadang-kadang ponakan suka gue ajak. Nah tergantung tuh. Kalau seandainya gue lebih memilih paling sering sebenarnya hotel dengan budget mau pakai breakfast atau maupun enggak tuh pasti dua-duanya tergantung. Kayak kalau seandainya memang mau ke luar negeri yang memang city tour pasti pilihnya jauh lebih ke hotel dengan budget yang kalau bisa seminimum mungkin, karena bakalan di sana bisa jalan-jalan, bisa makan-makan dan bayar apapun yang akan di sana gitu. Tapi kalau seandainya emang mau yang ke budaya pasti bakalan milihnya tuh yang ke villa atau mungkin lebih ke yang cuma akan ada di ruangan doang gitu sih palingan. Kalau gue lebih suka villa karena lebih private. Kalau misalkan lagi traveling, paling suka nikmatin sore di pinggir pantai sambil diem aja nggak ngelakuin apa-apa. Aku kalau traveling biasanya yaitu aku ngelihat site cultural kayak misalkan ada temple atau misal ada kalau misalkan di Jepang tuh Hiroshima misalkan ke nuclear bomb dome-nya. Jadi ada historical arsitektur gitulah. Atau misalkan emang aku ngelihat untuk ke landscape-nya gitu. Kadang aku juga ngunjungin kayak theme park. Kayak misalkan di Tokyo tuh Fuji-Q Highland atau enggak misalkan Nagashima Spa Land kayak gitu. Karena kalau gue traveling bawa anak-anak, jadi gue harus ada aktivitasnya itu yang bisa ada taman bermainnya, terus ada taman-tamannya, terus ada tempat bermain. Kayak kalau misalnya gue ke Singapura kayak Universal Studio, atau enggak gue ke Disneyland, atau enggak kayak di Bali Zoo-nya. Pokoknya yang ada edukasi, yang ada tempat bermainnya, terus yang banyak taman. Yang pertama sebenarnya makan-makan di restoran. Maksudnya makan-makan pilihan makan-makan yang unik atau mungkin di tempat tersebut gitu. Yang kedua tuh aktivitas yang paling pasti didatengin tuh kayak theme park. Mungkin kalau seandainya di luar negeri ada Disneyland, ada Universal Studio gitu, atau mungkin ke museum-museum gitu.
Gue sih sukanya yang alam-alam gitu, kayak waterfall, pantai, gunung, pokoknya yang bisa dijelajahi dan dieksplor. Sebelum berangkat traveling tuh paling ribet ngurusin tiket, terus juga penginapan. Nah, tapi kan sekarang karena lagi pandemi kayak gini, jadi agak ribet ngurusin e-hack gitu-gitunya. Pertama pasti aku nyari tiket pesawat dulu gitu, karena aku udah ada plan nih, misalkan mau berangkat tanggal berapa ya. Aku pertama pasti nyari tiket pesawat, terus habis itu kedua baru akomodasi, ketiga baru ngurusin IPIN-nya gitu. Kalau untuk kayak persediaan uang sih itu ntar dulu deh gitu. Yang penting dapat tiket dulu terus sama akomodasi. Perabotan lenong anak-anak gue itu paling ribet. Sisanya sih nggak begitu ribet ya. Kalau misalnya sekarang untuk beli tiket itu kan banyak aplikasi yang nawarin beli tiket. Terus sama kalau misalnya untuk penginapan pun juga sekarang udah mudah ya. Jadi yang paling ribet tuh untuk perabotan anak gue, kayak stroller, makanannya, terus bajunya, kayak gitunya sih yang paling ribet. Yang pertama pasti mikirin mau pergi kemana aja tuh. Itu pasti itinerary-nya itu pasti harusnya gimana gitu. Mau jalan-jalan kemana, mau ke tempat makan yang apa gitu. Yang kedua pasti kalau udah mendekati pasti packing. Itu udah pasti, jelas. Kalau traveling ke luar negeri paling ribet itu ngurusin visa dan dokumen-dokumennya gitu. Ke pantai ke Bali, kalau nggak Bulukumba. Terus naik pesawatnya biasanya naik Garuda, kalau nggak Citylink. Aku kalau traveling ngelihat dulu tempatnya sih, sebenarnya dia menarik nggak sih untuk dieksplor gitu. Ada situs-situs yang aku bisa lihat-lihat nggak gitu, dan mostly sih kebanyakan aku kembali lagi ke Jepang gitu, karena di sana emang banyak tempat yang aku bisa lihat, terus aku bisa kunjungin, aku foto-foto juga di sana. Terus kalau misalkan untuk airline, aku mostly tadi aku lebih sukanya sih sebenarnya budget airline sih, karena aku lebih suka tidur di pesawat aja gitu, jarang juga nikmatin fasilitasnya. Dan airline-nya aku mostly itu AirAsia, Peach atau Jet. Pokoknya ke tempat yang banyak mainan untuk anak-anak, yang semuanya happy. Maksudnya yang emak bapaknya bisa belanja juga, yang anak-anak gue bisa main juga, dan gak ribet ya aksesnya ya. Maksudnya gue nyari akses keretanya gampang, ataupun gue nyari akses busnya gampang, atau nggak penyewaan mobilnya juga gampang. Gue lebih milih pesawat yang on time, terus yang track recordnya juga bagus ya. Contohnya kayak AirAsia, Garuda, itu pilihan utama gue sih. Lebih ke luar negeri sih, entah ke Jepang, entah ke Korea, atau mungkin ke Bangkok gitu, karena memang Asia jauh lebih affordable dan bisa belanja lebih banyak sebenarnya di situ. Terus kalau ditanya naik pesawat apa, sebenarnya paling sering kalau ke luar negeri pakainya AirAsia. Kalau dalam negeri paling suka sampai detik ini tuh Bali. Biasanya naik AirAsia atau Garuda atau Citylink. Pernah? Oh iya, pernah. Belum pernah sih gue pesan di AirAsia.com. Wah, pernah sih. Pernah dong. Ini maksudnya, oke. Jadi gue bisa mesen tiket pesawat dari maskapai apapun selain AirAsia. Ini canggih banget sih. Aku langsung klik destinasinya, ini keluar semua pilihan-pilihan activity-nya. Wah, ini seru juga sih. Jadi kalau misalkan aku mau ke Singapura atau misalkan ke Jepang lagi, aku bisa tahu nih activities apa aja dan aku bisa langsung book di sana. Apa Snap ini apa ya? Keren banget sih. Dia ada produk namanya Snap, dan ini bisa pesen flight plus hotel. Jadi udah combo gitu loh. Mempermudah hidup gue banget sih. Jadi udah nggak usah pusing itinerary ya kan? Keren sih, seru banget. Jadi nggak bingung lagi deh kalau mau jalan-jalan, semuanya udah langsung ada. Aplikasi AirAsia ini penting banget loh untuk ibu-ibu yang super ribet kayak kita. Kalau lo mau traveling, lo harus buka aplikasi AirAsia ini, karena dia itu udah mencakup semuanya. Lo bisa pesen tiket pesawat,
hotel, activity, dan macam-macam di sini. Kalian harus coba karena ini sangat amat memudahkan. Thank you guys for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan tonton keseruan video lainnya di YouTube channelnya Brilio. Dah!